Udah. Ini ada yang nanti kalau ada apa-apa trouble kesini ya nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dinison sebagai host kajian kita pada pagi hari ini. Pak Dinison dari Masjid Raya Kebaran Residence, juga kepada Bu Lis dan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Muslimah Masjid Raya Kebaran Residence yang sudah menyelenggarakan kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Ustaz Umar Minta. Insya Allah beliau segera bergabung dengan kita. Ini masih ada sedikit kendala teknis sehingga beliau belum bergabung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Ustaz Umar Minta akan juga bergabung dengan kita. Bismillah. Nah, ini sudah ada dari Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Umar Minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bapak sehat? Alhamdulillah, Ustaz sehat juga ya. Sehat Pak Salim, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, kangen juga sama Ustaz nih, Masya Allah. Masya Allah. Biasa Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, baik, ini jemaah sudah kumpul juga di grup kita di Zoom kajian pagi hari ini. Mohon maaf Ustaz, mengganggu waktunya. Iya, Alhamdulillah kesempatan pagi ini kita juga ikut siarkan live di IG supaya hari libur ini banyak yang ikut di dalam Taman Ilmu insya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Apa Ustaz, tafadhol silakan dimulai. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh ibu-ibu dan ummahat Masjid MRPC yang semoga Allah rahmati, semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan, dan semoga hari-hari yang kita lewati selalu mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, panjang umur dan keberkahan itu merupakan satu paket yang dimiliki mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kesehatan tetapi tidak diberikan panjang umur. Ada yang diberikan panjang umur tetapi belum mesti diberikan keberkahan dalam setiap episode hidupnya. Dan yang kita minta kepada Allah adalah satu paket sempurna. Kita minta disehatkan, kita minta diberikan panjang umur di dalam ketaatan, dan kita minta semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap hari yang kita lewati, episode yang kita jalani. Karena dalam tiga perkara itulah kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dan dunia kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, sehingga banyak sekali apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan sebenarnya itu tidak lepas dari setiap pertolongan Allah dalam kehidupan kita dan kebaikan hidup kita. Bahkan kencing pun tidak akan kita keluarkan, mampu kita keluarkan dari tubuh kita kalaulah bukan karena nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanan-makanan yang berubah menjadi kotoran itu pun tidak akan mampu kita keluarkan dari tubuh kita kalau bukan karena pertolongan dan kebaikan yang sempurna Allah miliki pada setiap makhluknya. Itulah yang menjadikan kita faham kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi kita membaca ghufranaka. Artinya adalah aku mohon ampun ya Allah. Kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi membaca ghufranaka, yang artinya aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Karena banyak sekali nikmat-nikmat yang kita rasakan ketika kita di dalam kamar mandi, baik itu aktivitas kencing, baik itu aktivitas kita mengeluarkan kotoran, itu pun tidak akan bisa keluar kecuali karena pertolongan Allah. Dan karena kita di kamar mandi sering lupa bahwasanya aktivitas kencing dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari pertolongan Allah, itulah yang menjadikan kita setiap keluar dari kamar mandi membaca ghufranaka. Ya Allah, ampuni ya Allah, saya lupa kalau sesungguhnya kencing dan kotoran yang baru saja aku keluarkan itu merupakan bagian dari kebaikan dan kesempurnaan nikmat yang Kau berikan kepadaku. Inilah yang menggambarkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur, dan berulang-ulang selalu saya menyampaikan, Allah mungkin tidak memberi apa yang kita inginkan pada sebagian barang dan pada sebagian kondisi yang kita inginkan. Tetapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan ingat,
Kalaupun Allah tidak memberi apa yang kita inginkan pada kondisi yang kita tetapkan, bukan karena Allah tidak mampu. Bagi Allah itu kecil, gampang, remeh bagi Allah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, karena sesungguhnya apa yang kita inginkan ada keburukan di masa mendatang. Inilah yang menjadikan kita harus fokus kepada semua kebaikan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Jangan lalai, jangan terlena hanya pada kondisi dan pada barang yang belum kita miliki dan barang yang kita belum dapatkan. Sesungguhnya kebaikan Allah luar biasa, begitu besar sebagaimana gelombang di atas gelombang. Adapun apapun ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita hanyalah seujung kuku. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita, dan semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini berjumpa kembali dengan kajian Ummahat di MRBJ. Dan kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema, karena kita kajiannya adalah kajian tematik, karena pertemuan kita 3 bulan sekali. Kita akan menyampaikan pada pertemuan kali ini kajian dengan tema ketika kita mengetuk pintu hati suami kita. Ini yang akan menjadi pembahasan kita, karena objek dari kajian kita kesempatan pagi ini adalah ibu-ibu dan para ummahat. Maka inilah tema yang akan kita pilih. Semoga tema ini bisa memberikan penerang, semoga tema ini bisa memberikan kepada kita kebaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan, terutama kepada para ibu-ibu di MRKR di kesempatan pagi ini dan kesempatan berikutnya. Tadi saya salah sebut ya, MRKR. Kita akan menyampaikan tentang sebuah tema tentang bagaimana mengetuk pintu hati suami kita. Sebelum kita menyampaikan kepada ibu-ibu di MRKR, Masjid Raya Kebayoran Residence di Bintaro, sebelum kita menyampaikan bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada suami kita, tentunya kita harus paham bahwasanya di dalam rumah tangga itu kita harus paham kualitas rumah tangga kita ketika rumah tangga kita dipenuhi dengan komunikasi, bukan hanya dipenuhi dengan mengobrol. Karena tentunya beda antara berkomunikasi dengan mengobrol. Mengobrol itu adalah pembicaraan yang terkadang tidak ada arahnya dan tidak ada tujuan di balik setiap obrolan. Banyak pasangan yang bisa bicara tetapi belum tentu bisa ngobrol. Dan banyak pasangan yang mereka bisa ngobrol tetapi belum tentu mereka bisa berkomunikasi. Maka mengobrol itu tentunya step yang baik daripada kita cuma bicara, karena bicara itu lebih rendah. Orang itu bisa bicara belum tentu bisa mengobrol ketika hatinya tidak dekat dan tidak sehati. Tetapi orang yang ngobrol itu belum tentu berkomunikasi, karena berkomunikasi itu grade-nya lebih tinggi daripada cuma mengobrol. Karena step ketika kita berkomunikasi akan menjadikan kita memiliki visi dan memiliki tujuan dalam setiap komunikasi yang kita bicarakan dengan pasangan kita, supaya mendapatkan input kebaikan dalam setiap rumah tangga kita ketika rumah tangga kita dibangun atas komunikasi yang baik. Ini yang kita harus pahami. Makanya kemudian ketika kita tahu bahwasanya berkomunikasi itu merupakan salah satu perkara untuk menunjukkan kualitas kita di dalam rumah tangga, inilah pentingnya bagi kita untuk memahami bagaimana ilmunya dan bagaimana perangkatnya ketika seorang istri ingin berkomunikasi dengan sang suami. Karena banyak masalah yang terjadi, banyak problematika yang tergores, yaitu adalah ketika seorang istri tidak mampu untuk menyampaikan komunikasi yang baik kepada sang suami. Akhirnya niat yang baik itu tidak selalu mendapatkan respon yang baik. Bisa jadi karena metode ketika menyampaikan komunikasi tidak sebagaimana semestinya. Akhirnya sang suami meresponnya dengan cara yang salah ketika metode yang dipilih istri adalah cara yang salah. Dan ini bisa berakibat banyak hal. Kalau komunikasi seorang suami dengan istri mentok, akan banyak sekali bisikan-bisikan setan, dan setan menjadi penumpang ketika gagalnya komunikasi antara seorang suami dengan seorang istri. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin mengetahui betul bagaimana seni berkomunikasi, terutama seorang istri ketika dia berbicara dengan suaminya, supaya setiap maksud dan kehendak baik yang dimiliki istri ketika disampaikan dengan metode yang baik, maka pesan itu
message-nya itu akan sampai kepada sang suami. Ketika message-nya itu sampai kepada sang suami, maka akan ada banyak keberkahan yang didapatkan pada keluarga itu. Karena sang suami, walaupun dia menjadi pemimpin dan qawam di dalam rumah tangganya, bagaimanapun dia tetap manusia biasa, yang tentunya dia memerlukan masukan. Dan masukan itu yang terbaik dari istrinya. Ketika istrinya mampu mengetahui metode menyampaikan sebuah perkara kepada sang suami. Inilah yang kemudian kita harus pahami dan ini harus kita mengerti. Karena sekali lagi untuk berkomunikasi itu butuh ilmu. Makanya di universitas ada yang namanya jurusan komunikasi, tidak ada jurusan ngobrol, tidak ada jurusan bicara. Semua orang bisa bicara, tapi belum tentu bisa ngobrol. Semua orang bisa ngobrol, tapi belum tentu berkomunikasi. Dan komunikasi itu apabila dilakukan dengan cara yang tepat, metode yang baik, maka sesungguhnya hasil yang didapatkan adalah kemerdekaan yang dihasilkan. Yang didapatkan itu adalah sebuah keberkahan di dalam satu rumah tangga ketika komunikasi ini terjalin dengan kondisi yang baik. Makanya inilah yang kemudian kita harus miliki. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini bagaimana kita berkomunikasi yang benar, terutama dari pihak istri kepada sang suami. Bagaimanapun kita juga harus paham, istri itu kedudukannya adalah sebagai seorang makmum, bukan seorang imam. Istri itu adalah seorang makmum, yang mana ketika dia makmum, dia harus punya seni membicarakan sesuatu kepada imamnya dengan cara yang baik. Yang aneh hari ini adalah banyak perempuan, banyak wanita mampu berbicara lembut kepada orang lain, mampu memaklumi kesalahan orang lain, tetapi justru tidak bisa dia lakukan itu kepada sang suami. Kalau suaminya melakukan kesalahan, dia begitu marah, lalu dia tidak bisa lembut. Padahal dia sedang berbicara dengan pemimpinnya, dia sedang berbicara dengan pemimpin keluarganya dan berbicara dengan pintu tengahnya surga bagi dia kalau dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Nah inilah yang menjadikan akhirnya ayo kita gali setiap ilmu yang disampaikan dan dinasihatkan oleh para ulama kepada kita, supaya ibu-ibu DMRKR dan seluruh para ibu-ibu dan para akhwat yang lainnya mengetahui apa yang harusnya kita lakukan. Karena bisa jadi ketika suami kita tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, bukan karena dia ingin menolak apa yang kita sampaikan, tapi bisa jadi metode kita adalah metode yang salah. Dan tidak benar kalau ada meme-meme yang sering berkata bahwasanya istri selalu benar. Meme ini walaupun bercanda, saya khawatir meme ini akan mempengaruhi cara berpikirnya seorang perempuan. Akhirnya seorang perempuan itu selalu merasa benar, lalu tidak pernah mereka mengintrospeksi dan akhirnya mereka tidak pernah meminta maaf. Dan ini akan menjadi sebuah musibah. Di dunia mungkin belum jadi musibah, tapi di akhiratnya akan menjadi musibah. Karena salah satu di antara keburukan wanita itu apa? Yang mereka jarang meminta maaf kepada sang suami, dan keburukan sang suami adalah yang mereka tidak berbuat baik kepada istrinya. Nah inilah yang kemudian kita harus mengerti. Setelah kita memahami ini dan setelah kita mengerti ini, sebelum saya sampaikan satu persatu apa yang kemudian harus dilakukan ketika seorang istri akan memberikan nasihat kepada sang suami, tentunya ada beberapa poin yang harus dimengerti. Poin yang pertama yang kita harus mengerti adalah bagaimanapun suami kita ini adalah seorang laki-laki biasa, yang tentunya tidak lepas dari kesalahan dan tentunya tidak lepas dari khilaf. Sebagaimana diri kita itu banyak salafnya dan banyak khilafnya. Tidak boleh seorang istri itu ketika melihat suaminya banyak kesalahan lalu dia tidak merasa memiliki kesalahan, berarti di hadapan suaminya. Jangan pernah kita menganggap diri kita terlukai tanpa kita pernah merasa melukai orang lain. Banyak orang kan suka bicara, kamu tuh melukain saya, tanpa dia merasa bahwasanya dia itu melukai orang itu. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama salaf. Banyak orang bicara, saya dilukai, tanpa kemudian dia merasa ketika dia mengatakan saya dilukai, bahwasanya dia sebelum itu pun banyak melukai. Makanya ini pula yang kita harus pahami. Poin yang penting dan poin yang sangat krusial adalah ketika kita kemudian akan membicarakan tentang sebuah nasihat, apa yang harusnya dimengerti oleh seorang istri ketika akan memberikan nasihat, mengetuk pintu hati suaminya. Yang pertama harus dipahami, suami kita itu bukan makhluk yang sempurna, sebagaimana kita juga bukan makhluk yang sempurna.
Jangan pernah menuntut suami kita sempurna kalau diri kita tidak sempurna. Jangan pernah menuntut suami kita untuk cepat memaafkan kalau kita juga lama memaafkan. Ya, banyak kadang-kadang pasangan suami istri itu memperlakukan standar ganda. Ketika dia diperlakukan semacam ini, dia tidak terima tanpa dia merasa bahwasanya dia memperlakukan pasangannya dengan hal yang lebih buruk dari apa yang dia terima. Nah, tentunya ini kita harus pahami, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu memperlakukan ya sebagaimana itu kamu akan diperlakukan. Itulah perkataan Rasulullah, dan kita harus paham suami kita ini bukanlah seorang nabi dan bukan pula seorang rasul, sebagaimana pula kita bukan Khadijah, bukan pula Aisyah radhiyallahu anhumah, yang mana mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyadari adanya sebuah kesalahan dalam sebuah dinamika kehidupan berumah tangga itu hal yang wajar, dan ini penting karena sesungguhnya di antara ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kalangan wanita itu apa? Kalangan wanita begitu sulit melupakan satu kesalahan, tetapi dia tidak mau kesalahan yang pernah dia lakukan diingat-ingat oleh pasangannya. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi cobaan bagi kalangan setiap wanita di dalam kehidupan iman, karena iman itu mengontrol dan iman itu mengendalikan apa yang kurang benar, bagaimana yang kurang benar itu menjadi benar. Jangan memaksakan bahwasanya suami kita sempurna kalau kita tidak sempurna. Jangan memaksakan suami kita akan cepat memaafkan kalau kita pun ternyata adalah orang yang paling lama ketika memaafkan orang lain. Itu yang kita harus pahami, poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita harus pahami adalah fungsinya istri itu bukan hanya melahirkan anak-anak dan mendidik anak-anak. Ya, sering sekali para istri itu berpikir bahwasanya kalau dia sudah memiliki anak, tugas terbesarnya dia itu ya merawat anak-anaknya. Tugas terbesarnya dia itu adalah mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi taat, supaya anak-anaknya menjadi sholih. Nah, itu betul. Karena sesungguhnya seorang wanita itu bagaimanapun mereka itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Tapi tugas primernya seorang wanita itu bukan hanya mendidik anak. Tapi tugas primernya seorang istri itu apa? Bagaimana dia menjadi partner-partner terbaik dalam kehidupan seorang istri, menjadi partner terbaik untuk suaminya, yang selalu mendorong suaminya di dalam ketaatan dan kebaikan dengan cara yang ma'ruf, yang disesuaikan dengan apa yang disenangi oleh suaminya. Ya. Jadi kalau kita memahami kata ma'ruf itu apa? Melakukan sesuatu yang disenangi oleh suaminya. Ya. Makanya kemudian kita harus mengerti inilah yang dimaksudkan dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengatakan tidak ada simpanan yang terbaik dalam kehidupan seorang laki-laki kecuali simpanan terbaik kehidupan seorang laki-laki itu adalah ketika seorang laki-laki memiliki seorang istri yang membantunya dalam urusan akhiratnya. Maka disinilah hadis membuat kita akhirnya paham. Berarti tugas primernya seorang istri itu bukan hanya mendidik anak, tapi tugas primernya seorang istri itu adalah bagaimana dia bisa menjadi partner terbaik untuk suaminya. Dan partner terbaik itu apa? Melakukan sesuatu yang disenangi oleh suaminya. Dan ini merupakan sesuatu yang sifatnya relatif. Antara satu rumah dengan rumah orang lain tidak sama dan tidak perlu disamakan. Ada seorang suaminya fulanah, orangnya begini, fulanah istrinya melakukan begini, yang disenangi oleh suaminya. Maka kemudian di tempat kita beda lagi. Terkadang kita tidak bisa memaksakan dan berkata, lihatlah, temannya suami saya aja biasa aja. Nggak bisa kayak gitu. Karena perkara kemakrufan di dalam berumah tangga itu apa? Yaitu adalah ketika seorang wanita, tugas primernya adalah bagaimana membantu suaminya menuju kepada perkara akhiratnya, maka dia melakukan dengan metode yang disenangi dan disukai oleh seorang suami. Dan itulah yang kita harus pahami supaya persepsi kita harus kita luruskan dulu. Bahwasanya tugasnya istri bukan hanya mendidik anak. Ya, tetapi tugasnya istri adalah bagaimana menyenangkan hati suaminya, membantu suaminya di dalam kebaikan dengan metode dan cara-cara yang disenangi oleh seorang suami. Karena ketika suami itu sudah merasa tenang, ketika partnernya melakukan sesuatu yang dia cintai, maka sang suami akan melakukan tugasnya sebagai qawwam. Sang suami akan melakukan tugasnya secara benar di dalam imam. Karena apa?
beban terberat yang dipikul oleh seorang suami adalah ketika mendapati istrinya tidak berkelakuan sesuai dengan apa yang disenangi olehnya. Dan ini kemudian disampaikan oleh para ulama yang kedua. Yang ketiga yang kemudian kita harus sepakati dulu adalah, yang ketiga kita harus paham bahwasanya suami kita itu ada dua. Ada tipenya dua. Ada yang tipe membawa bunga yang membuat kita bersyukur. Ada tipe suami kita yang membawa duri yang membuat kita teruji. Yang membuat kita teruji. Jadi ini merupakan perkara yang kemudian kita harus mengerti, ya. Jadi tidak setiap suami kita itu, maka suami kita itu langsung menyenangkan. Belum tentu suami kita itu langsung menyenangkan. Ada tipe suami kita dua. Ada yang tipenya diberi oleh Allah, suaminya kayak membawa taman-taman bunga yang membuat istrinya tersenyum. Ada tipe seorang suami yang membawa duri-duri yang membuat dia terluka, yang dia teruji. Ada seorang suami nggak pernah ngasih nafkah istrinya, ya, suka nampar, suka mukul dan lain sebagainya, memberikan harta dari yang haram dan lain sebagainya. Ini menjadi ujian. Ada seorang suami yang bertanggung jawab, kemudian dia memberikan nafkah, selalu mendahulukan kepentingan keluarga daripada dirinya sendiri. Maka ada yang semacam ini. Makanya inilah pola yang menjadikan kita harus paham. Kita tidak pernah tahu di antara titipan takdir yang Allah berikan dalam teras kehidupan kita itu yang mana. Ada yang diberikan irisan takdir yang pertama. Dia mendapatkan seorang suami yang baik, yang pengertian, yang kemudian berusaha untuk mencarikan harta yang halal, dan senantiasa berusaha bagaimana dia mengalahkan kepentingan dirinya untuk mendahulukan kepentingan keluarganya. Maka ketika ada seorang istri yang diberikan seorang suami kayak gini, hati-hati loh. Kamu akan dituntut syukurnya, dan syukurnya kamu kepada sang suami itu harus lebih daripada syukurnya seorang istri kepada sang suami yang biasa aja. Jadi kalau ada orang kok dapetin suaminya baik banget, tapi syukurnya dia kepada suami ternyata sama dengan seorang istri yang syukurnya kepada suaminya, yang suaminya itu berbuat jahat kepada istrinya, kok sama, itu berarti tidak bersyukur. Itu berarti belum bersyukur, ya. Maka kemudian yang kemudian harus dimengerti adalah kalau ada yang diberikan hati, ada yang diberikan seorang suami yang dia membawa bunga, maka syukurnya harus lebih. Sebagaimana kalau ada seorang istri ketika dia mendapatkan ujiannya melalui suaminya, suaminya kayak membawa duri yang membuat dia terluka, disitulah Allah itu meminta dia selalu bersabar. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita supaya tidak kaget pada setiap irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari sebuah ketentuan yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu memang memberikan keluarga itu bagian dari ujian untuk mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Apakah kita mampu melewati ujian yang Allah berikan ataukah tidak? Ya, saya punya pengalaman pribadi, Bapak dan Ibu, untuk jamaah MRKR dan seluruh jamaah di IGTV. Saya tuh sering sekali mendapati curhatan dari bapak-bapak yang mereka itu berkata, saya tuh pengen istri saya itu nutup aurat, pakai jilbab, ngaji Ustaz. Tapi selama ini selalu saya tidak mampu menyampaikan nasihat itu kepadanya kecuali ditolak mentah-mentah. Masya Allah ya. Ya, tidak ada yang saya lakukan pada saat itu kecuali sabar ya Pak. Ya, itu yang pertama. Tapi terkadang di sisi yang lainnya, terkadang saya terkadang juga mendapati ada istri yang mereka curhat. Dia ingin mendapatkan seorang suami, dia yang kemudian mengajak dia untuk ngaji, mengajak dia untuk beribadah, di mana suaminya tidak pernah mengajak dia beribadah dan melakukan kebaikan. Saya ini kadang-kadang mikir ya, kenapa ya suami yang menginginkan istrinya ngaji, berjilbab, tidak mendapatkan istri yang ingin suaminya mengajak dia ngaji dan menyuruh dia menutup aurat? Kenapa nggak ketemu? Padahal Allah mampu nggak mempertemukan keduanya dan menjadikan mereka berdua jatuh hati? Mampu Allah menjadikan mereka itu jatuh hati. Tapi kenapa Allah tidak mempertemukan mereka? Allah justru mempertemukan dengan pasangan-pasangan yang justru terkadang berbeda dengan ekspektasi dan harapan dia. Disitulah kita paham. Ya memang begitulah keluarga itu. Allah jadikan di balik rasa cinta yang kita miliki ada ujian yang pasti akan ada ujian yang akan menimpa pada kehidupan kita. Di balik Allah menitipkan cinta kepada hati kita, di balik setiap cinta ada ujian yang harus kita selesaikan. Ujian itu dari Allah.
Karena memang kehidupan berkeluarga itu merupakan bagian dari ibadah, dan ibadah itu pasti berpahala besar, dan pahala besar itu diiringi dengan ujian yang besar. Makanya inilah yang kemudian kita harus mengerti, inilah yang kemudian harus kita pahami supaya kemudian kita tidak salah memahami tentang masalah. Ya, jadi ada 3 hal yang kita sepakati dulu. 1, bahwasanya suami kita bukanlah makhluk yang sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan dari suami kita, sebagaimana kita pun tidak ingin dituntut kesempurnaannya sebagai seorang istri. Ya. Kemudian yang kedua, fungsinya istri itu bukan hanya mendidik anak, tapi fungsinya istri itu yang termasuk fungsi primer itu apa? Bagaimana dia menjadi partner terbaik untuk suaminya. Tahu kapan bicara, kapan tidak bicara. Kapan harus kemudian menyampaikan, kapan tidak harus menyampaikan. Yang mana dia menjadi partner terbaik untuk suaminya dalam perkara-perkara akhirat. Kalau diajak bicara, menyampaikan. Kalau tidak diajak bicara, tidak menuntut untuk diajak bicara. Itu bentuk kemakrufan ketika kita memahami metode yang disenangi oleh sang suami kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita memahami di dalam kehidupan kita itu adalah suami itu ada 2. Ada seorang suami yang sifatnya itu membawa bunga, yang membuat keluarganya mendapatkan kemudahan. Dan kalau kita mendapati suami kita semacam ini, berarti kita dituntut syukurnya harus lebih dibandingkan seorang istri yang mendapatkan suami yang biasa-biasa aja. Ada istri yang kedua yang mendapatkan suaminya membawa duri yang membuat dia teruji dan mengalami luka, supaya Allah melihat batas mana kesabaran yang dia miliki. Dan tentunya kita tidak bisa untuk kemudian kita tidak bisa untuk kemudian menuntut bagaimana Allah itu memberikan dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami ini, tentunya apa perkara-perkara yang kita harus sampaikan, bahwasanya kita juga kemudian harus memahami pula 3 ini ditambah ada beberapa hal yang kita juga harus mengerti adalah dosanya seorang suami itu adalah tanggung jawab suami di hadapan Allah, dan tidak ada dosa untuk istri. Beda kalau dosanya istri, suami akan ikut bertanggung jawab karena istri itu merupakan bentuk dari tanggung jawabnya seorang suami. Tapi beda kalau kemudian sang istri mendapati suaminya dosa, maka sesungguhnya sang istri tidak mendapatkan pelimpahan dosa itu dan tidak ikut-ikutan mendapatkan dosa. Sang istri tidak ikut-ikutan mendapatkan dosa ketika sudah mengingatkan sekali 2 kali, maka urusan dosa itu antara dia yaitu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu perkara yang banyak di antara kita yang tidak terlalu mengerti. Nah, jadi ini harus disampaikan supaya kita mampu melihat kondisi suami kita secara sempurna. Setelah kemudian kita mengetahui ini dari semua hal yang tadi kita sampaikan, mari kita bahas. Ada 10 metode yang kita harus pahami. Ada 10 metode yang kita harus mengerti. Bagaimana interaksi kita ketika memberikan nasihat kepada suami kita dengan cara yang terbaik. Supaya message kita ini terdeliver kepada suami kita. Ketika metode yang kita pilih, cara yang kita dapatkan, dan cara yang kita berikan sesuai dengan apa yang menjadi panduan syariat dalam kehidupan kita. Nah, jangan buru-buru seorang istri itu mengatakan, suami saya itu tidak bisa diajak, suami saya itu tidak bisa diajak ngomong, suami saya itu tidak bisa diajak begini. Jangan begitu dulu. Coba mari kita perhatikan metode-metode kita di dalam kita menyampaikan. Mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau kamu menasihati aku di tengah keramaian manusia, maka jangan salahkan aku ketika aku tidak menerima nasihatmu. Itu kata Imam Syafi'i dalam sebuah syair. Imam Syafi'i lalu ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Hatta sekelas Imam Syafi'i sekalipun, kalau metode penyampaian yang disampaikan kepadanya, nasihat yang disampaikan kepadanya itu salah di tengah keramaian manusia, orang itu menyampaikan nasihatnya, kata Imam Syafi'i, jangan salahkan saya kalau saya tidak mengikuti apa yang kamu sampaikan. Jadi Imam Syafi'i itu seakan-akan pengen menyampaikan kepada kita, oke, saya ini orang yang cinta nasihat. Jangan ragukan Imam Syafi'i itu adalah pencinta nasihat. Tapi nasihat itu walaupun dicintai sama Imam Syafi'i harus disampaikan dengan cara yang benar. Metodenya jangan menyampaikan kesalahanku di depan orang banyak.
sampaikanlah kepadaku dengan cara yang ma'ruf, sembunyi-sembunyi. Kamu kemudian sampaikan nasihatnya kepada diriku, dan aku akan terima nasihatmu ketika disampaikan dengan cara yang baik. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i ini kemudian juga menjadi pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita itu adalah sama, ini pula yang kemudian kita harus mengerti bahwasanya kalau kita seorang istri menyampaikan nasihat kepada sang suami, kok nasihatnya tidak diterima, bukan berarti suami kita itu hatinya batu. Bukan berarti suami kita ini jelek. Bukan berarti suami kita itu buruk lalu kita yang baik. Seakan-akan ketika kita memiliki nasihat. Tapi ketika nasihatmu tidak diterima, bukan berarti suamimu kemudian ingin merendahkan dirimu sebagai seorang istri. Endaklah, insya Allah bukan itu. Tapi itu merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan oleh seorang istri. Mungkin cara bicara saya, metode yang saya pilih, dan berbagai macam hal yang saya lakukan ketika menasihati suami saya, ternyata ada hal-hal yang kurang benar, yang akhirnya menjadikan suami saya tidak menerima nasihat dari saya. Persis dengan perkataan Imam Syafi'i, jangan engkau paksakan aku untuk menerima nasihatmu kalau nasihatmu kamu sampaikan di tengah keramaian. Itu kan hal simpel sebenarnya. Banyak yang tidak sadar, terkadang ketika kemudian seorang wanita, kaum hawa, seorang istri menyampaikan nasihat kepada sang suami, lalu suaminya kemudian berkeberatan dengan apa yang disampaikan istri karena metode yang disampaikan istri itu kurang tepat ketika menyampaikan itu, dan dia lupa bagaimana suaminya itu adalah seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ketika akhirnya sang suami menolak, itu sebenarnya bukan menolak nasihat yang disampaikan kepadanya, tapi dia menolak cara dan metode yang disampaikan istri ketika dia menyampaikan itu. Ya. Dan ini juga menjadi perenungan. Saya ketika menyampaikan nasihat kok tidak diterima, saya kan tidak bisa menyalahkan orang lain untuk menjadi kambing hitam dari semua apa yang saya sampaikan. Kamu tidak mau menerima nasihat saya, berarti kaum yang buruk. Kan nggak bisa gitu saya. Bisa jadi mungkin metode saya kemudian kurang benar, mungkin kemudian cara penyampaiannya, mungkin suaranya kurang bagus, mungkin gambarnya kurang bagus, yang akhirnya menjadikan orang tidak bisa menerima nasihat yang saya sampaikan. Itu kan hidup itu kan penuh dengan perenungan dan tidak lepas dari sebuah evaluasi. Seorang suami harus mengevaluasi, seorang istri pun tidak lepas dari evaluasi. Nah, makanya inilah yang kemudian kita harus memahami pula, supaya kemudian jangan cepat menyimpulkan. Ya, karena kemudian masing-masing dari kita akan diuji oleh Allah pada sesuatu yang kita lemah. Ada tipe manusia yang cepat menyimpulkan, ada cepat manusia yang cepat berprasangka, ada manusia yang lamban kemudian mengambil keputusan. Bermacam-macam orang itu kemudian diuji oleh Allah. Dan pada setiap ujian itulah Allah itu kemudian menguji mereka. Ya. Maka kemudian sekarang kita bahas, setelah kita memahami itu, apa yang kemudian kita lakukan? Yang pertama, tampilkan dulu Mas Iwan. Yang pertama itu adalah ketika kita menasihati suami kita, pastikan nasihat itu sesuatu yang datang dari hati, bukan berdasarkan kepada kepuasan emosi. Dan pastikan bahwasanya yang kita sampaikan itu ikhlas karena kita ingin mencari keridhaan Allah, dan bukan karena ingin menang-menangan kepada pasangan kita. Sudah ditampilkan Mas. Nah ini yang kita pahami yang pertama. Jadi kemudian yang pertama yang kemudian kita harus sampaikan, seorang istri ketika dia menyampaikan satu nasihat kepada suaminya, satu hal di antara 10 nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada seorang wanita ketika dia menyusun setiap rangkaian-rangkaian masukan, nasihat yang ingin disampaikan kepada pemimpinnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama yang harus dia perhatikan adalah, apakah saya menyampaikan nasihat ini karena saya ingin untuk menyudutkan suami saya, ataukah saya ingin menyampaikan nasihat ini karena saya ingin merasa menang dengan apa yang saya pikirkan, ataukah saya itu ingin mencari ridhonya Allah di balik setiap kalimat yang saya sampaikan. Karena ini akan menentukan hasilnya. Apa yang datang dari hati akan menembus pada hati. Tapi apapun yang tidak datang dari hati terbentur pada dinding dan kalbu jiwa manusia. Tidak akan nyampe.
Jadi kemudian akhirnya kita harus memahami, tidak setiap nasihat itu datang dari hati. Bisa jadi nasihat itu merupakan gejolak dari berbagai macam emosi, perasaan yang ada pada hatinya, lalu keluarlah kata-kata tersebut. Yang mana kata-kata itu tidak disaring apakah karena Allah ataukah tidak. Kalau omongan itu sudah bukan karena Allah, tidak ada yang mendeliver message yang kita sampaikan kepada suami kita. Kalau bukan karena Allah, kita menyertakan. Kalau bukan karena Allah, kemudian kita menyatakan. Sehingga kemudian ketika bukan didasarkan kepada Allah, akhirnya sulit dan akhirnya berat. Karena yang menjadikan setiap message itu nyampe kepada siapapun, termasuk kepada teras kehidupan kita yang paling dekat, yaitu adalah ketika apa yang datang dari hati itu kemudian akan sampai kepada hati. Karena apapun yang keluar dari hati, maka Allah yang akan mengambilnya. Allah akan mengantarkan pesan itu dan message itu kepada setiap hati yang tertuju dari pesan itu. Ketika pesan itu sudah ditujukan, ketika pesan itu berangkatnya dari titik tolak yang bernama keikhlasan untuk mencari ridhonya Allah. Nah, di situ tuh. Emang ada Ustadz pasangan yang dia menasihati suaminya itu niatnya macam-macam. Banyak, tanpa kita sadari. Ya, tak terkecuali siapapun. Kadang-kadang ketika ada suasana dan kondisi sedang tidak menentu gitu, akhirnya kita kemudian menyampaikan satu nasihat. Tapi ketika nasihat itu disampaikan, karena kita merasa bahwasanya kita lebih baik daripada yang diberikan nasihat. Kita merasa bahwasanya kita sudah lebih bagus daripada yang diberi nasihat. Kita sudah merasa bahwasanya yang diberi nasihat itu lebih buruk daripada kita. Lalu kita tidak sadar menyudutkan orang itu. Lalu seakan-akan ilustrasinya kita mendudukkan dia di pojok-pojok ruangan sampai akhirnya menjadikan dia menolak nasihat yang kita sampaikan. Kenapa? Nasihat ini bukan datang dari Allah, tapi nasihat ini adalah untuk mencari pemenang di antara dua orang yang terlibat dialog itu, dan salah satu pihak tersudut dan terpojokkan dengan apa yang disampaikan kepadanya, dan akhirnya tidak akan nyampe kepada Allah. Kita ini disuruh ibadah, tapi disuruh ikhlas loh. Kalau kemudian pernikahan itu ibadah, berarti harus ada ikhlasnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Bayyinah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah, dan mereka diperintahkan beribadah itu ikhlas kepadanya. Ini pesan yang pertama ini bisa berlaku untuk seorang suami dan bisa berlaku untuk seorang istri. Ketika kita menyampaikan sesuatu, pastikan ketika menyampaikan itu betul-betul berdasarkan kepada keikhlasan. Bukan untuk mencari pemenang. Nikah itu kan bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nikah itu kan bukan menunggu siapa yang minta maaf dan siapa yang dimintain maaf. Nikah itu kan bukan sebuah komitmen untuk memenangkan logika dan memenangkan perasaan kan. Makanya kalau nikah itu masih dianggap memenangkan perasaan saya dan memenangkan logika saya dan logika saya, sulit keberkahan rumah tangga akan diperoleh dan akan didapatkan, dan nasihat tidak akan tersampaikan. Dan yang menjadi korban adalah setiap kebaikan. Setiap kebaikan dalam setiap urusan pada keluarga itu menjadi tidak barokah ketika setiap nasihat yang ditujukan tidak berangkat karena Allah. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik daripada pasangan kita, dan jangan pernah menganggap pasangan kita lebih buruk daripada kita. Yang mana ketika kita lagi marah, lalu kemudian kita menganggap buruk orang yang kita marahin, seakan-akan tidak ada kebaikan yang ada pada dirinya. Lalu kita lupa bahwasanya orang yang di hadapan kita adalah orang yang telah menghalalkan kita dan memberikan apapun yang kita butuhkan, walaupun dengan itu dia jatuh bangun untuk mewujudkan dan merealisasikan. Ibu-ibu harus paham ya, seorang suami itu mereka rela tersenyum walaupun punggung mereka tertusuk duri. Mereka rela tertawa walaupun punggung mereka tertusuk dengan pisau. Dan mereka rela untuk tersenyum walaupun jari-jari mereka, walaupun telapak kaki mereka tertancap dengan paku. Itulah para suami. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian besar yang saya kenal semacam itu. Jangan sampai kemudian akhirnya
dilupakan ketika kita memberikan nasihat lalu kemudian melupakan semacam itu. Makanya salah satu wanita sampai Allah kan memberikan sebuah peringatan kan. Siapa sih perempuan yang tidak diterima sholatnya? Perempuan yang membuat marah suaminya sampai suaminya ridho kepada dirinya. Ibu sampai buat jengkel seorang suami pada perkara yang bukan makruf gitu ya. Hati-hati. Sholatnya walaupun berurai air mata nggak diterima sama Allah. Dan yang mengatakan itu bukan saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua yang kemudian disampaikan oleh para ulama adalah berikanlah nasihat itu dengan sabar dan berulang, tidak langsung keseluruhan dalam satu waktu sekaligus. Artinya bahwasanya ketika seorang istri memberikan nasihat kepada seorang suami, para ulama lalu mengkondisikan, lalu kemudian memberikan kepada mereka arahan dan arahan. Yaitu adalah bagaimana seorang wanita ketika dia memberikan masukan kepada istrinya, memberikan masukan kepada suaminya, jangan kemudian kita langsung menyampaikan semuanya, lalu mengulang-ulang yang sudah selesai, lalu kemudian disampaikan kembali. Jadilah orang yang paling lapang terhadap kekurangan dan kesalahan, bukan orang yang kemudian tidak lapang ketika menerima kesalahan orang lain. Ya. Karena sesungguhnya apa? Banyak kemudian wanita yang mereka tidak diberikan oleh Allah kelapangan hati ketika memaafkan. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia sedang menyampaikan satu masalah, dia sampaikan masalah-masalah yang tidak berkaitan panjang sebelumnya, lalu kemudian dihadirkan. Dan akhirnya nasihatnya itu bertumpuk-tumpuk sekaligus pula dirapel dari semua hal-hal yang lainnya. Nah, ini tentunya kurang benar. Para ulama kemudian menyampaikan kepada nasihat-nasihat istri dalam kitab, yaitu adalah wasiat kepada kaum wanita. Di dalam kitab itu lalu kemudian disampaikan, yang kedua, penting sekali ketika menyampaikan nasihat kepada seorang suami, sesungguhnya nasihat yang perlu disampaikan oleh seorang suami itu apa? Nasihat itu fokus kepada satu hal, lalu kemudian mencoba untuk menyampaikan satu hal tanpa kemudian kita mengkaitkan hal-hal yang lainnya. Jadi fokus dulu satu hal dulu. Nasihat itu tidak selalu satu waktu. Langsung begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Terus sampaikan, bertumpuk-tumpuk. Padahal Allah mengajari kita lewat Allah turunkan Quran. Nuzulul Quran mufarraqan. Allah itu menurunkan Al-Quran itu bertahap. Kenapa Allah turunkan itu mufarraqan, bukan munajaman, bukan dengan jumlah wahidah? Ya, diterangkan di dalam kitab Ulumut Tafsir oleh kemudian mu'alifnya. Kenapa Allah turunkan Quran itu tidak satu jumlah, satu tek langsung satu kemudian dipelajari bareng-bareng dari awal sampai akhir? Enggak, Allah itu turunkan bertahap. Selama 23 tahun Allah turunkan Quran. Karena kemudian para ulama salaf itu menyampaikan Allah turunkan nuzulul Quran munajam. Allah kemudian turunkan Quran mufarraqan itu adalah karena mura'atu masalihin nas. Karena untuk kemudian menjaga perasaan kebaikan setiap manusia, di mana manusia itu tidak disetting oleh Allah, bahwasanya toolsnya manusia itu tidak disetting oleh Allah untuk menerima nasihat itu sekalinya nasihat itu langsung banyak. Ya. Jadi nasihatnya itu tidak bisa langsung banyak. Jadi kemudian toolsnya laki-laki itu dan toolsnya perempuan sama. Bahwasanya kemudian mereka tidak diciptakan dengan tools itu langsung menerima masukan itu banyak. Apalagi ketika disertai dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang disampaikan. Nah. Maka kemudian akhirnya apa? Akhirnya message-nya tidak nyampe kepada sang suami. Ketika message-nya tidak nyampe kepada sang suami, maka kemudian ketika message-nya tidak nyampe, bukan karena suami itu menolak apa yang disampaikan kepadanya. Enggak. Tapi toolsnya seorang laki-laki itu tidak bisa menerima message itu langsung bertubi-tubi dalam satu waktu. Makanya kemudian kita mendapati ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin miliknya Imam Nawawi, ada sebuah bab al-iqtisadu fit ta'ah. Bahwasanya di dalam kita melaksanakan ketaatan dan memberikan nasihat itu apa? Al-iqtisad, sederhana. Jangan langsung banyak dalam satu waktu. Tidak bisa.
Makanya khutbah Jumat itu yang paling baik itu apa? Khutbah Jumat yang paling baik itu adalah khutbah Jumat yang tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena tosnya seorang manusia itu tidak bisa dia menerima nasihat panjang gitu. Tidak bisa. Sudah 1 jam sudah berkurang jauh konsentrasi yang dia miliki. Jadi itu yang akhirnya menjadikan terkadang. Kata para ulama, terkadang perempuan itu karena mereka diberikan oleh Allah kemampuan untuk bicara yang begitu banyak, 2 kali lipat dari cara bicaranya seorang laki-laki. Mereka akhirnya lupa ketika sedang memberikan nasihat dan masukan kepada suaminya. Dia menyampaikan begitu banyak. Tanpa dia merasa, lalu kemudian akhirnya nasihat itu tidak nyampe kepada seorang suami. Karena apa? Layaknya khutbah Jumat. Kalau disampaikan tepat 30 menit paling lama, message-nya nyampe. Tapi kalau khutbah Jumat itu disampaikan 2 jam, nggak nyampe itu. Mungkin yang keluar dari khutbah Jumat ditanya, tadi ngomong apa khatibnya? Nggak ngerti ngomong apa. Dan itu kemudian akhirnya kita harus mengerti dan harus memahami. Makanya sampai kita akan mendapati majelis ilmu saja tidak boleh majelis ilmu itu terlalu panjang. Majelis ilmu itu kemudian terlalu lama, itu kan nggak boleh. Ya maksimal 1,5 jam itulah kemampuan konsentrasi kita. Setelah itu istirahat. Karena kalau sudah terlalu panjang, akhirnya nggak akan nyampe message-nya itu. Dan perempuan itu, karena mereka, Masya Allah, karena perempuan itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Bicaranya banyak. Ketika bicaranya itu begitu banyak, Masya Allah. Ketika manusia itu bicaranya, perempuan itu bicaranya banyak, tanpa disadari olehnya, dia sudah bicara panjang lebar. Dan akhirnya banyak perkara yang tidak perlu dihadirkan. Dan akhirnya apa? Mengulang benang kusut yang sudah sebenarnya sudah selesai, maka menjadi kusut lagi, menjadi kusut lagi. Dan disitulah akhirnya menjadi setan itu memiliki sebuah senjata. Dan setan menjadi penumpang gelap. Di balik setiap peristiwa dan kesalahan yang terus dikaji, diulang-ulang, terus dibicarakan, tidak ada kata habisnya. Ya, makanya itu yang menjadikan akhirnya poin yang kedua ini penting. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sebuah nasihat itu adalah, ya sampaikan nasihat itu adalah fokus dulu satu. Udah. Kalau kemudian ternyata pada saat itu kondisinya belum memungkinkan, tahan dulu. Termasuk kemakrufan pribadi seseorang. Kapan seseorang itu pribadinya makruf? Ketika tahu kapan bicara dan kapan harus menahan bicara. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu kemudian disampaikan adalah, sesungguhnya para ulama lalu menyampaikan, sesungguhnya di antara hal yang wajib bagi seorang wanita itu apa? Sebelum dia menyampaikan banyak nasihat kepada seorang suami, maka dia harus mengevaluasi dirinya. Apakah dia itu adalah orang yang sudah mendoakan suaminya ataukah tidak. Para ulama agak berbeda pendapat. Perbedaan para ulama itu bagaimana? Siapa yang lebih layak diprioritaskan untuk didoakan? Apakah kemudian bapak ibunya dulu ataukah suaminya? Banyak pendapat para ulama tentang masalah ini. Tapi saya kemudian condong kepada pendapat yang kemudian disampaikan oleh beberapa ulama yang memilih suami adalah yang paling berat didoakan lebih dulu oleh seorang istri. Bahkan itu lebih dulu daripada dia mendoakan anak-anaknya dan mendoakan orang tuanya. Kenapa sampai semacam itu, Ustaz? Nah, ini hal yang kita harus paham. Karena sesungguhnya kedudukan besar yang Allah berikan kepada seorang suami pada kehidupan istri yang menjadikan para ulama itu memilih, sebagian itu memilih mendoakan suami lebih didahulukan daripada dia mendoakan anaknya dan mendoakan orang tuanya. Makanya Masya Allah. Nah inilah yang menjadikan kita memahami. Jangan suka mencela kegelapan. Kalau memang kita tidak pernah mau berusaha untuk membawa lentera untuk menerangi. Gimana kamu itu mencela kegelapan? Harusnya begini, ini gelap, ini gelap, ini gelap. Tapi lentera tidak pernah kamu bawa. Tidak bisa kayak gitu. Sebelum kemudian kita mencela kegelapan, tentunya kita harus membawa lentera. Sama. Kalau ada seorang istri merasa bahwasanya suaminya ketika dia bicara sulit untuk menerima apa yang dia sampaikan, mungkin evaluasinya, kata para ulama,
Sudah sesering apa kamu menyertakan nama suamimu di hadapan Allah untuk kamu doakan hatinya, kamu doakan matanya, kamu doakan telinganya, kamu doakan dia dalam keberkahan. Sudah sesering apa kita? Jawaban dari pertanyaan itu akan mengevaluasi apa yang terjadi pada kehidupan kita bersama suami kita. Ya. Banyak wanita yang tidak sadar, nggak pernah mendoakan suaminya. Lalu ketika ada satu perkara, dua hal, gesekan, lalu dia menuntut suaminya langsung menerima apapun yang dia sampaikan. Tanpa dia memahami betapa kerasnya usaha seorang suami di dalam kehidupan berumah tangga. Ataupun sebaliknya, suami yang semacam itu kepada istrinya. Tapi memang orang yang paling layak didoakan itu siapa? Ya suami. Kenapa dia ditempatkan nomor satu, Ustaz? Sebelum mendoakan orang tuanya, bahkan anaknya. Anaknya seorang wanita itu tidak menjadi pintu surga. Sesolih-solihnya seorang anak, Bu, anak itu sesolih-solihnya hanya memberi syafaat kepada orang tuanya, kepada ibunya. Walaupun itu sudah luar biasa. Orang tua, sekuat apapun kedudukan orang tua, kalau sudah wanita dinikahi secara syariat langsung menempatkan kedudukan orang tua itu di bawah kedudukan seorang suami. Itu kata syariat. Jangan pakai logika, jangan pakai perasaan dulu. Ditinggalkan dulu perasaannya, ditinggalkan dulu logikanya. Itulah yang kemudian akhirnya menjadikan kehidupan seseorang itu ketika ada satu perkara yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ketika dia mendapati suami saya kok begini, pertanyaan mendasarnya adalah sudah sesering apa kamu menyertakan dia di waktu yang mustajab? Atau bisa jadi kamu ingat kebaikan orang, kebaikan teman, tapi justru kamu mendoakan teman-temanmu supaya teman-temanmu dalam kebaikan, tapi justru kamu tidak pernah mendoakan suamimu yang lebih berhak untuk kamu doakan. Di balik setiap kebaikan yang telah diberikan kepadamu, setiap malam dan setiap fajar, dan setiap siang ketika menyinari bumi. Banyak perempuan yang terkadang mampu berterima kasih kepada orang yang memberikan kepadanya 1-2 hadiah, 1-2-3 juta hadiah diberikan kepadanya, lalu mengingat kebaikan teman itu begitu lama dan selalu berupaya untuk menyenangkan hati temannya itu ketika telah memberikan kepadanya hadiah, tapi dia lupa apa yang dihadiahkan oleh seorang suami sepanjang hayat ketika dia bersama dengan sang suami. Itulah kata kemudian para ulama, itulah kerjaannya setan. Ketika seorang wanita akhirnya lupa dengan semua kebaikan, walaupun kebaikan suami kita tidak selalu harus dengan hadiah yang dibungkus dengan kado, gitulah. Tapi ketika kita diberikan tempat yang cukup dan lain sebagainya, kata syariatnya mengatakan syariat. Kata syariatnya itu apa? Maka sesungguhnya dia lebih berat untuk didoakan kamu. Kenapa? Dialah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan apapun yang kamu lakukan semenjak seorang istri dihalalkan oleh seorang wanita. Sejak dihalalkan oleh seorang laki-laki. Karena seorang laki-laki ketika kemudian dia sudah menghalalkan seorang wanita, itu jangan dipandang qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin. Bukan hanya itu saja, akhirnya boleh berhubungan biologis. Bukan hanya semata-mata itu. Tapi yang terjadi di balik kata-kata qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan itu apa? Semenjak kamu dihalalkan, maka semenjak saat itu seluruh pakaianmu, seluruh minumanmu, seluruh makananmu, seluruh apapun barang yang kamu miliki dan kamu beli, maka semenjak saat itu sang suamilah yang akan ditanya oleh Allah dan diaudit oleh Allah. Itu baru urusan audit barang. Belum lagi dalam urusan nanti ketika istrinya telat sholat, ketika istrinya kemudian begini, ketika istrinya begitu. Nanti yang ditanya pertama kali ini siapa? Yang pertama kali itu adalah sang suami di hadapan Allah. Saya nggak ngada-ngada, dicek di kitab. Mari kita biasakan untuk baca sesuatu yang walaupun terkadang itu kita nggak suka gitu. Ya. Maka itu yang kemudian harus kita pahami. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya kemudian menjadikan seseorang itu pemahami betul. Oh, pantas kalau di situ. Maka kemudian kalau ada satu komunikasi yang mentok gitu, kok tidak bisa jebol gitu.
maka pastikan sudah sesering apa kamu mendoakan suamimu. Maaf ya, kadang-kadang begini loh. Kita ini kadang-kadang ngomong gitu, suami saya lebih sayang sama ibunya daripada saya. Ada banyak istri yang komplain semacam itu. Oke, kita luruskan dulu. Satu, cintanya suami kepada ibu beda dengan cintanya dia kepada istri. Jangan disamakan, karena menyamakan sesuatu yang berbeda itu berbahaya. Cintanya dia kepada ibu itu cinta takzim. Cintanya dia kepada istri itu cinta rahmat. Gak usah dibanding-bandingkan. Kamu lebih sayang ibu daripada saya. Cintanya dia kepada ibunya itu cinta takzim. Cintanya dia kepada dirimu itu cinta rahmat. Gak usah kamu samain, karena memang gak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seorang istri yang merasa kok dia lebih taat kepada, lebih dengerin ibunya daripada saya, mungkin gak usah kita komplain. Maaf, mungkin doanya ibu kepada dia lebih banyak daripada doanya kita kepada sang suami kita. Ya namanya seorang ibu, bagaimanapun seorang ibu, ya maaf ya ibu-ibu ya, yang namanya ibu mertua adalah orang yang pernah mengandung suami kita, pernah berdegup jantungnya berbarengan dengan suami kita, dan pernah berada pada badannya ibunya selama 9 bulan. Dan orang yang sering mendahulukan kebaikan anaknya daripada kebaikan diri sendiri itu ya seorang ibu. Jadi kalau ada orang, kenapa kok dia tidak kemudian dengerin saya Ustaz? Ya, tidak bisa disalahkan. Walaupun juga mungkin ada faktor kesalahan seorang suami, mungkin ada. Tapi kita nggak nyari itu. Nanti kita sampaikan itu di bab ketika saya menyampaikan kepada suami. Tapi kalau dari pandangan istri, mungkin kita berpikir, oh mungkin ibunya lebih banyak mendoakan suami saya daripada saya mendoakan suami saya. Ya kita harus jujur. Kadang-kadang kita kalau lagi ngambek, kita nggak mendoakan suami kita, mendoakan kemudian anak-anak doang. Suaminya kita tinggal kalau lagi ngambek. Kalau kita lagi marah, kita tidak peduli apa suami kita mau ngapain. Pokoknya kita kemudian akhirnya menuruti apa yang kita mau. Kan beda dengan ibunya. Ibunya walaupun marah, walaupun kecewa, dia tetap menyebutkan nama anaknya. Doa itulah yang menjadi sebab hatinya itu terus kemudian memahami. Bisa jadi itulah yang kemudian kita harus mengerti. Itulah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Kenapa kok komunikasi saya nggak didengar sama dia? Bisa jadi latar belakangnya beda, bisa jadi kemudian pendidikannya beda, bisa jadi ranah yang kamu sampaikan itu kamu kalah jauh pengalaman dengan bidangnya seorang suami yang sudah puluhan tahun di bidang itu. Dia lebih tahu bagaimana caranya daripada diri kita yang mungkin baru datang. Kan banyak sebab. Salah satu sebabnya itu apa? Bisa jadi doa kamu yang jarang kepada suamimu. Akhirnya suami kita itu kemudian sulit menerima apa yang kita ucapkan. Tanda cinta itu adalah mendoakan. Adakah itu pada hati kita selaku istri? Ataukah kita hanya menuntut apa yang kita inginkan? Lalu kita tidak pernah meraba apa yang harusnya kita kerjakan. Itu yang kemudian kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, kapan-kapanlah kita bahas insya Allah tentang masalah ini. Saya menyampaikan ini tentunya, saya paham mungkin ada yang mengatakan, wah ini materi hanya untuk senang kepada suami. Nggak ada masalah senang dan tidak senang. Nikah itu bukan masalah kalah dan menang. Pernikahan itu adalah masalah keberkahan ketika seseorang, ketika pasangan itu mengerti hak dan kewajiban. Jangan sampai kemudian seorang suami maunya apa saja, akhirnya dia melakukan dosa-dosa besar. Tetapi masih mau ditaati sama istrinya. Kan tidak mungkin kayak gitu. Dan tentunya ada banyak hal yang kemudian harus dimengerti oleh seorang suami. Karena kita hari ini tidak berbicara suami. Kapan-kapan kita bicara tentang bagaimana cara menasihati seorang istri. Cara menasihati seorang istri dari pihak seorang suami. Semua ada ilmunya, kan tidak mungkin disampaikan bareng-bareng. Dan tadi kita kemudian kita memahaminya semacam ini. Ya, nggak ada orang yang mengatakan bahwasanya enak betul aja jadi laki-laki. Nggak ada yang enak, Bu. Benar, nggak ada yang enak.
Kita mungkin tidak sadar di balik suami kita yang lagi melamun, dia lalu mengingat nanti kalau mati, terus bukan hanya bawa urusan dia sendiri, ya kan? Kita ini kalau sudah beruban gitu ya, sudah beruban jenggot kita, sudah beruban rambut kita, yang kita pikirkan dalam hati itu bukan hanya mikirin diri kita. Saya aja masih gini ya ibadahnya, masih lagi bawa tanggung jawab 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya harus dibawa tanggung jawabnya. Belum lagi ketika dia harus terus memberikan infak terbaiknya dia, nafkah terbaiknya dia kepada sang istri. Saya itu Bu, demi Allah ya, kalau bisa dihitung banyak betul orang yang sering berkata, saya itu kerja di tempat yang nggak enak Ustaz. Lalu saya sering ngomong, ya udah Pak, keluar aja cari tempat yang lebih baik Pak gitu. Banyak istri itu yang kemudian, banyak suami itu yang kemudian berkata gini kepada saya kalau tahu nyari tempat lain itu saat saya belum tentu nanti bisa dapat rezeki yang cukup untuk istri dan anak saya. Banyak laki-laki yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yang saya kenal dengan pikiran saya sendiri, dia rela pergi ke kantor yang tidak nyaman untuk dia, supaya di situ dia bisa mendapatkan rezeki untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anak-anaknya. Banyak laki-laki yang mereka itu mungkin introvert gitu ya, tapi ketika dia kemudian harus menjadi ekstrovert di tempat kerjanya, itu pun tetap dia korbankan. Hanya untuk kemudian dia menjadikan, saya ingin istri saya itu bisa tenang. Saya pernah nulis di IG, lagi ngobrol sama istri saya, Ibu. Ada seorang istri yang jualan makanan gitu, pakai jas gitu. Dan ketika dia pakai jas apa? Ternyata dia sudah di PHK di kantornya. Dia tidak tega menyampaikan kalau dia di PHK oleh kantornya. Dia rela pergi dari rumahnya pakai jas gitu. Jualan pakai jas, tentunya mandi keringat, dan dia lakukan itu supaya istrinya tidak gelisah ketika nanti tahu kabar kalau dia di PHK. Yang menjadikan kita disuruh takzim sama suami kita itu kan bukan suami, Allah. Para ulama menuliskan, selama, para ulama itu selalu berkata, selama suami kita tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak berzina, tidak minum khamr yang tidak segera bertaubat, selama kesalahannya dalam perkara muamalah kecil, ya, maka lapangkanlah hati kita. Bukan untuk dia, tapi untuk karena Allah. Karena kita tahu di balik suami kita itu adalah pintu surga. Banyak wanita yang suka berkata, saya itu pengen nikah supaya nanti dapat pintu surganya. Tapi ketika menikah, lupa dengan semua niatan itu. Entah karena kekurangannya, entah karena kelalaiannya. Dan siapa yang menjadi korban ketika seorang wanita itu sudah tidak lagi bercita-cita untuk mendapatkan surga di balik ridho suaminya? Yang paling menjadi korban adalah keluarga. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati urusan-urusan kehidupan kita dan memberikan keberkahan. Masya Allah, sudah jam 11:04 ini yang dapat saya sampaikan. Ini semoga mampu menjadi keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Jangan pernah malu untuk selalu takzim kepada suaminya. Dan jangan pernah bangga ketika kita itu merasa bisa ngontrol suami kita dan bisa mengarahkan suami kita sesuai dengan kemauan kita selaku istri. Karena bukan itu yang kita harus mengerti. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk dalam kehidupan kita, petunjuk di dalam kehidupan berumah tangga, bukan berdasarkan logika dan bukan berdasarkan prasangka. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Nanti mungkin pada part yang kedua kita akan bahas nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana sih cara menasihatinya? Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Pak Salim.
Suaranya nggak ada ya Bapak ya? Ya, Ya. Ustaz. Apa? Ya Alhamdulillah ini kajiannya sangat bermakna sekali ya Ustaz. Dan bersyukurlah mungkin ada beberapa suami yang saya lihat bergabung di sini yang alhamdulillah mungkin istrinya juga ikut bergabung, jadi mendapatkan hikmah yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Termasuk saya tentunya yang alhamdulillah istri juga ikut bergabung. Ada Pak Wang, ada dari Norwegia, Oslo ini, kemudian dari Qatar. Iya, padahal ini kajian untuk para istri. Alhamdulillah Ustaz, ini memang barangkali ya terkadang saya juga berpikir kalau suami yang menyampaikan ini belum tentu langsung diterima oleh istri-istri Ustaz. Tapi kalau yang ngomong Ustaz Omar Mita, Masya Allah luar biasa. Saya lihat ini banyak komentar dari ibu-ibu yang bergabung di sini. Mungkin saya bisa bacakan satu persatu ya Ustaz ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya, jika seorang ayah yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anaknya yang ikut ibunya, bagaimana sikap mantan istri tersebut terhadap sikap ayah dari anak-anaknya dengan demikian? Demikian yang harus, apa yang harus dilakukan begitu Ustaz? Mohon dijawab Ustaz. Mantan istri itu ada Bapak, mantan anak itu tidak ada. Seorang laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada putra dan putrinya ketika putra dan putrinya ikut kepada ibunya, dosa besar itu. Demi Allah itu dosa besar. Ya. Kalau itu disebabkan karena dia memang tidak mau atau melalaikan, dia lebih mendahulukan hal-hal yang lain daripada dia memberikan nafkah kepada anaknya, wallah itu pasti dihisab oleh Allah. Ya, karena membiarkan anak kucing mati aja kita akan dihisab oleh Allah. Apalagi membiarkan anak-anak kita lalu kemudian kita tidak berikan nafkah. Kecewanya seorang laki-laki kepada mantan istrinya tidak menjadikan kewajibannya menjadi hilang. Kecewa silakan kecewa, kewajiban tetap kewajiban. Dan itu bukan perkara kecil, bisa jadi lebih parah daripada dosa perzinahan ketika membiarkan semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada yang bertanya, apakah ada redaksi doa untuk suami seperti yang Ustaz sampaikan tadi, mendoakan suami Ustaz? Ya, salah satu doanya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan 74 itu salah satu yang bisa kita pakai Bapak. Lalu setelah itu kita sambung dengan doa bahasa Indonesia pun tidak masalah. Ya Allah, bukakanlah hati suami saya dalam kebaikan, bla 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 dan yang lainnya. Baik. Nah, ini pertanyaannya masih yang seperti yang tadi juga, kalau ada suami ini masih menikah bukan mantan, dia tidak memberikan nafkah, kemudian menzolimi keluarga seperti anak dan lain-lain, seorang istri tersebut harus taat terus-menerus. Dan apakah salah jika anaknya minta ibunya untuk bercerai karena tidak tahan melihat ibunya dizolimi? Tidak memberikan nafkah secara sengaja itu termasuk salah satu sebab diperbolehkannya meminta pisah dari suami, Pak. Silakan istikharah kepada Allah. Tapi kalau memang seorang suami tidak bisa memberikan nafkah itu disertai dengan orangnya baik, kemudian orangnya sudah berusaha, tentunya bersabar itu lebih baik. Tapi memang salah satu di antara sebab diperbolehkannya berpisah itu ketika seorang laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban primer. Kewajiban primer itu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Baik, pertanyaan berikutnya. Yang terakhir ya, Pak Salim, nggih. Baik. Nah, kalau dengan kakak ipar bagaimana? Kenapa? Apakah harus tetap baik dan menganggap sebagai pengganti mertua yang sudah tidak ada, walaupun seorang istri sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik? Kemana siapa itu, Bapak? Maksudnya gimana ya, Ibu Riri Mariam? Izin bertanya, kalau dengan kakak ipar bagaimana? Apakah sebagai pengganti mertua yang sudah tidak ada, walaupun seorang istri sering tidak mendapatkan perlakuan tidak baik? Saya kurang paham dimaksud pertanyaan. Ya, kalau kakak ipar tentunya tidak bisa disamakan ya, tidak bisa disamakan dengan ibu mertua atau tidak bisa makan dengan mertua.
Ya kakak ipar sebagaimana ya seharusnya aja, menghormati saja. Tentunya kakak ipar tidak bisa intervensi kepada kehidupan keluarga kita. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Ustaz, kalau seorang suami memberikan sedekah, itu apakah harus bilang ke istrinya? Sebaliknya begitu, kalau istri sedekah, Kalau suami bilang ke suami. Kalau suami sudah memberikan nafkahnya cukup kepada istrinya, Pak, dia tidak ada kewajiban lapor. Istri kan bukan auditor. Tapi kalau dia menyampaikan, tentunya lebih baik ketika menyampaikan, saya kemarin sedekah ini, kan kalau dibuka itu tentunya lebih baik walaupun tidak ada kewajiban. Dan istri kalau tidak diceritain, tidak usah marah. Wah, saya merasa nggak di ini, nggak usah gitu. Karena memang bukan semacam itu. Tapi seorang istri ketika dia sedekah, tapi sedekahnya itu atas nafkah yang diberikan seorang suami, maka dia meminta izin dari suaminya, kecuali hartanya dia sendiri, Pak. Dia dapat harta warisan, misalkan 2 miliar gitu, dia infak 1 miliar, ya silahkan aja, tidak ada masalah, tidak usah cerita ke suaminya. Kalau suaminya tiba-tiba tahu, loh kamu infak 1 miliar ya? Iya. Kok kamu nggak ngomong ke saya? Maaf mas, itu duit saya sendiri, duit dari warisan, bukan duit dari kamu. Nah itu kalau semacam itu, maka kemudian tidak perlu dia itu seorang suami menuntut supaya disampaikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Satu terakhir nih Ustaz Afan, kalau suaminya itu udah bertahun-tahun sakit tidak bisa mencari nafkah, itu bagaimana Ustaz? Sampai nggak mau sholat juga. Ya kalau sudah meninggalkan sholat tentunya kalau kata Imam Ahmad harus ditinggalkan. Kalau kata Imam Ahmad. Tapi kalau kemudian kita masih melihat ada hal-hal yang masih bisa diharapkan dari kebaikan, ya tentunya bersabar, memberikan hidayah kepada sang suami yang sakit. Mungkin dia dalam kondisi frustasi, maka menjadi orang yang bisa memberikan hidayah itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin itu aja yang pertanyaan bisa kami bacakan. Selanjutnya mungkin ada video yang ingin ditampilkan. Iya, ada video The Day After You Day. Pak Salim ya alhamdulillah sudah hampir 5.000 pesertanya. Bagi yang belum mendaftar segera mendaftar. Rugi kalau tidak mengikuti kajian Samila Series insyaallah, karena kita akan membahas tentang perjalanan kematian dari sisi orang-orang yang durjana kepada Allah. Bukan berarti kita durjana, tapi supaya menumbuhkan rasa takut kita, meninggalkan kedurhakaan kita kepada Allah. Saksikan teaser di bawah ini. Para ulama menyampaikan, apa benang merah yang menyamakan antara satu penduduk neraka dengan penduduk neraka yang lainnya? Yang menyamakan adalah ketiadaan rasa takut pada hati mereka kepada Allah. Inilah yang menjadikan mereka bermain-main dengan hukum Allah ketika di dunia, ketika tidak ada rasa takut yang tumbuh pada hati kita. Inilah yang menjadikan kita paham, rasa takut itu mahal, dan rasa takut itu bukan proses, tapi rasa takut itu adalah hasil dari semua ketaatan kita, pembelajaran kita, kedekatan kita dengan orang solih, supaya tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Inilah ikhtiar kita mengadakan Syamila Series yang keempat, The Day After You Die, untuk menumbuhkan rasa takut, karena rasa takut itu tidak bisa tumbuh secara organik. Inilah yang akan kita sampaikan insya Allah. Mungkin silahkan untuk mengikuti, atau mungkin jamaah atau para pengurus masjid MRKR pengen memberikan hadiah gitu, beasiswa. Saya kemarin ngelihat masjid MRKR sekarang sudah punya bank infak gitu ya, Masya Allah ya. Sudah punya bank infak, luar biasa, gerakan inovasi untuk umat yang luar biasa. Mungkin pengen memberikan hadiah beasiswa kepada para penuntut ilmu, dibelikan tiketnya, Masya Allah. Semoga kita menjadi ekosistem ilmu yang saling membangun sinergi dan kebaikan umat, dan saatnya umat belajar runut, tersistematik, dan terukur dalam setiap proses pembelajarannya. Ini yang ingin kita sampaikan. Silahkan kalau bagi yang belum mendaftar, silahkan segera mendaftar di kolom yang ada di bawah ini, yaitu 0857 751 50057, atau kemudian bisa ngeklik di Day. Kita akan rasakan sensasi perjalanan kita mengkaji ilmu. Kita insya Allah akan selenggarakan 16 kali pertemuan, dan ini akan menjadi sebuah proses kita memahami seluk-beluk bagaimana orang kalau durhaka sama Allah itu baliknya gimana.
Kalau kita tumbuh rasa takutnya, kita akan mudah bertobat kepada Allah atas apa yang telah kita lalui. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair kepada seluruh ummahat di MRKR dan seluruh jamaah di IG Live TV. Semoga Allah memberkahi kita. Bagi yang pengen mendaftar silahkan lihat di kolom chat. Mas Iwan, di chatnya Mas, nanti akan kemudian akan di-share. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Terima kasih banyak Pak Salim. Semoga Pak Salim sehat selalu, berkah kepada keluarganya, kepada istrinya, dan kepada seluruh keluarga yang kita cintai dan istri yang kita cintai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang sudah bergabung dengan kajian pagi hari ini dari Masjid Taklim Muslimah Masjid Raya Berdesiden. Semoga apa yang kita dapat pagi hari ini mendapatkan membuat kita semua dan menjadi ladang pahala amal untuk kebaikan Ustaz Muhammad guru kita, menjadi kebaikan untuk kita semua, insyaallah. Dengan Ustaz Umar Mita. Baik, saya sebagai MC mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pagi hari ini ada kekurangan, juga atas nama Masjid Taklim Muslimah Masjid Raya Berdesiden. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan kajian berikutnya bersama guru kita Ustaz Umar Mita. Dan mudah-mudahan pekan depan ada kajian lagi ya dengan Ustaz Umar Mita ya, insyaallah Ustaz ya, membahas kitab Tazkiyatun Nafs ya Ustaz. Iya, insyaallah Pak Salim. Ya, di hari Sabtu juga waktu duha. Mudah-mudahan Ustaz berkenan dan sehat selalu ya Ustaz ya. Amin insyaallah. Jazakumullah khair. Kita tutup kajian kita mungkin dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.